Teman-teman di sini udah pada beli rumah belum? Atau mungkin udah punya rumah lebih dari satu? Bagus kalau yang udah punya rumah lebih dari satu. Nah, yang aku pengen bicarain hari ini adalah penting gak sih kita untuk membeli rumah? Jadi sebenarnya penting atau enggak? Sebenarnya penting, karena rumah itu untuk tempat tinggal. Dan rata-rata kalau kita lihat dari kinerja masa lalu tuh rumah rata-rata naik, ya. Jadi harga tanah, harga rumah itu cenderung untuk naik ketimbang dengan kita misalkan membeli mobil gitu ya. Itu cenderung rata-rata harganya turun. Ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul ketika kita ngebahas soal rumah. Pertama, kapan sih waktu yang tepat untuk membeli rumah? Nah, terus juga kedua, gimana sih cara beli rumahnya? Terus tempatnya di mana? Banyak lah ya. Nah, oleh karena itu tuh aku dan tim Cipta Dana Asset Management juga kita bikin satu video. Video ini tuh ngebahas tentang kapan sih waktu yang tepat untuk beli rumah. Dan narasumbernya itu adalah Ibu Paula Rianti Komarudin selaku Direktur Utama Cipta Dana Asset Management. Beliau akan memberikan gambaran dari sudut pandang beliau juga itu seperti apa, kapan waktu yang tepat, dan baiknya seperti apa. Apakah kamu saatnya untuk membeli rumah atau enggak, atau mungkin kontrak aja dulu berapa tahun sampai kamu beli rumah gitu. Ya di situ harapannya adalah sahabat investor semua jadi bisa lihat gambaran ya, bahwa ini loh sudut pandangnya dan instrumen yang tepat bisa di sini loh gitu. Harapannya seperti itu ya sahabat investor semua. Jadi harapannya kalau misalkan kamu mau mulai punya rumah, coba tonton dulu deh video itu. Karena pada saat aku nonton video itu lagi, itu video aku sama Ibu Paula, banyak yang aku bisa dapat juga. Di situ dari segi sudut pandang aku soal rumah gitu ya, termasuk ngontrak juga, aku kasih deh spill ya. Contohnya seperti misalkan kontrak nih, itu kan aku pikirnya kayak 1 tahun tuh bagus tuh ya. Tapi sebenarnya kalau kamu ngontrak 5 tahun, terus tiba-tiba kamu udah perjanjian 5 tahun, tapi kamu bayarnya per tahun nih. Nah kalau kamu bayar per tahun, terus kan kamu udah keep nih selama 5 tahun. Artinya apa? Artinya harganya tuh bisa nggak naik. Bukan bisa nggak naik, ya nggak naik gitu. Karena memang sudah perjanjian flat selama 5 tahun, tetapi bayarnya annually per tahun. Nah itu kan strategi yang bagus sebenarnya. Memang semuanya punya plus dan minus. Kalau misalkan rumah itu angker atau rumah itu gimana-gimana, ya mungkin itu jeleknya ya. Tapi plus poinnya adalah, jadi sepengalaman aku ketika ini bertempat tinggal di rumah ya yang dikontrakin, itu adalah si ownernya tiba-tiba bisa minta dia ditempatin full. Padahal kita tuh belum mau pindah pada saat itu, tapi karena itu bukan milik kita, ya mau nggak mau kita harus ikutin sesuai dengan kata si ownernya tersebut. Misalkan waktunya habis 1 tahun, ya dia mau nempatin sendiri, ya berarti kita harus minggat dari situ. Nah itu kan sulit ya, apalagi mungkin belum saatnya pindah, itu satu. Kedua, harga yang suka naik kan. Kalau misalkan kita per tahun tuh kadang ada yang naik ke 5 juta, karena yang aku tempatin sekarang juga dulu-dulunya beberapa tahun silam sebelum COVID itu naik-naiknya tuh sekitar segitu. Dan kan kalau kita belum yang gajinya gede kan berat juga kan. Itu yang jadi challenge sebenarnya ya. Jadi itu yang aku pikirin sejauh ini. Dan dengan menonton video itu sebenarnya ada solusinya loh. Jadi ada solusinya buat kamu semua yang mungkin kontrak atau pengen beli rumah di kedepan hari. Makanya tunggu apa lagi, tonton aja video itu. Harapannya bisa mengubah mindset daripada kita, ngebantu kita juga, dan kita bisa menempatkan pada instrumen yang tepat gitu ya, dimana kamu bisa ngumpulin buat mencapai untuk membeli rumah perlahan tapi pasti. Oke, sahabat investor semua, itu aja yang pengen aku sampaikan. Buat kamu yang setelah ini tertarik untuk menonton full, kamu bisa cek aja di kolom deskripsi saya yang ada di bawah. Gambarnya nanti mungkin saya sertain juga di sini. Dan apabila kamu juga ingin share, ingin like, ingin komen aja di bawah. Pastiin komen positif ya. Udah lama banget aku udah nge-posting. Oke, sampai jumpa.